alladzi dhamina laka rizqak ma'a ajalik. Sayyidul Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau menyatakan, idza ra'aita, kalau kamu melihat orang yang selalu gelisah, selalu gundah di dalam perkara rizkinya, fa'lam, maka perlu kamu tahu, annahu ba'idun minallah, bahwasanya orang tersebut adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa'innahu law qala laka makhluk, karena seandainya ada seorang makhluk yang berkata kepadamu, kamu tidak perlu kerja, la tashtagil godan bisabab, kamu tidak perlu kerja besok ya, besok kamu tidak usah kerja. Wa ana utik khamsa dirham, besok kamu tidak usah kerja, tak kasih 5 dirham. Jadi dibilangi, besok tidak usah kerja ya, saya yang ngasih tanpa kerja. Wasik tabih, maka percaya apa enggak? Percaya. Ya, dikasih tahu sama orang, tidak usah kerja besok, tak kasih. Wah, santai dia, tenang. Keesokan harinya santai dia, tidak usah kerja. Kenapa? Karena sudah ada yang menjamin. Wa huwa makhlukun fakir, padahal yang menjamin kamu itu adalah makhluk dan fakir pada hakikatnya, tidak punya apa-apa. Apa yang dia miliki pun milik Allah. Afama taktafi bil ghaniyil karim, apakah kamu tidak merasa cukup bil ghani, yang maha kaya, dengan yang maha kaya, al karim, yang maha dermawan, yang mana orang maksiat pun kepada Allah, Allah tetap kasih rezeki. Apa ada ketika hamba maksiat sama Allah, rezekinya dicabut dulu? Ada enggak? Kecuali karena emang Allah pengen uji. Cuman kalau berhenti mendadak gitu, tidak ada. Al-Karim, tetap Allah kasih. Alladzi, yang mana Allah dhamina lak rizqak, yang menjamin rezekimu, ma'a ajalik, begitu juga ajalmu. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, kalau ada orang itu sumpek, kenapa sumpek? Sumpek mengenai rezekinya. Jadi berusaha ya berusaha. Cuman berusaha tapi sumpek. Gelisah tuh, apa nanti saya dapat? Ba'idun minallah, berarti ini orang tidak dekat sama Allah. Kenapa? Karena wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah yang tanggung rizkinya. Apapun itu, entah itu semut, entah itu hewan sekecil apapun. Bahkan subhanallah, kemarin ya ada ada rekaman video gitu, ada sebuah batu. Batu ini dibelah menjadi 2 batu, dibelah menjadi 2, di dalamnya itu ada ulat. Siapa yang ngasih makanan ulat tadi itu? Allah Subhanahu, di dalam batu hidup ulat. Nah, kalau hal sekecil itu dikasih rizki sama Allah, masa hambanya yang Allah muliakan sampai Allah nyatakan walaqad karramna bani Adam, telah saya muliakan anak turunan Adam, yaitu manusia, dimuliakan sama Allah. Allah perintah berbuat ibadah, ya mereka ibadah, terus mereka dilupakan, ya mustahil. Ya mustahil. Mustahil. Sehingga ketika ada yang ragu di dalam itu, berarti ada yang bermasalah di dalam dirinya. Ya, kata Imam Hatim Al-Asam, kalau saya itu melihat orang yang begitu semangat di dalam mencari rezeki, sampai saking semangatnya itu, yang syubha sudah tidak dia diurusi. Syubha itu tidak jelas antara halal dan haram. Yang syubha diterabas, bahkan yang haram pun dilewati. Terus menghabiskan waktunya untuk uang, dan uang. Sehingga saya mengamati kemudian firman Allah Ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Haddad menyatakan apa? Walladzi li ghairik la yasil ilaik, yang sudah ditakdir untuk selain kamu, ya tidak mungkin sampai kepada kamu. Jodoh misalnya ya, ada perempuan suka sama perempuan, tapi bukan ditakdirkan bersama kamu, ya tidak mungkin sampai. Waladzi gusimlak, tapi kalau yang sudah ditakdirkan kepada kamu, rezeki apapun itu, entah itu jodoh, entah itu kesehatan, entah itu kecukupan, hasilun ladek, pasti akan datang kepada dirimu. Kata Al-Imam Hatim Al-Asam, setelah itu saya tahu
bahwasanya rezeki saya ini ditanggung sama Allah. Maka saya menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan orang itu kan untuk mendekat kepada Allah itu ada yang namanya al-awarid. Apa itu al-awarid? Yaitu perkara-perkara yang membuat dirinya ini tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berbahaya daripada al-awarid tersebut yaitu apa? Yaitu khaufur rizq atau khauful faqr. Ketika dirinya merasa takut atas rizki, dia merasa takut atas faqr. Nah, inilah yang Nabi SAW beliau sampai minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada al-faqr. Apa maksudnya al-faqr di sini? Yakni khaufal faqr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari rasa takut fakir. Takut fakir. Ya, jadi Nabi SAW sampai minta kayak gitu. Ya. Aneh kata Imam Ali bin Athaillah As-Sakandari. Nah, terus gimana caranya untuk rezeki tadi itu supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, di antaranya yaitu dengan silaturahim. Ya, dengan silaturahim. Dikatakan dalam sebuah hadis, silaturahim mansa'atun fil ajal, ya, sa'ah fil rizq. Silaturahim ini memberikan kepanjangan di dalam usia dan memberikan keluasan di dalam rezeki. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Tidak mungkin sedekah itu bisa berkurang dengan adanya sedekah, melainkan akan terus bertambah dan bertambah. Tapi ya bukan berarti mau ngetes Allah Ta'ala gitu ya, wis anak tak kasih berapa? 10.000. Wah, awas tidak dikasih 100.000. Ini lagi ngetes ini namanya. Bukan seperti itu. Pasti diganti ya 10 kali lipat, tapi bukan seperti itu caranya. Juga dengan caranya ya supaya rezeki itu lancar dengan melazimi istighfar. Nabi SAW beliau bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang setiap hari melazimi istighfar, astagfirullah, maka Allah akan jadikan dia tadi itu jauh daripada kesumpekan. Ketika ada masalah, Allah akan langsung beri solusi dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak disangka. Apalagi bulan Rajab ya. Sayyidina Imam Wahab bin Munabbih beliau menyatakan, barang siapa yang pada pagi dan sore hari membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, maka kulitnya tidak akan tersentuh dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya berapa kali? 70 kali. Nah, ini mumpung di bulan Rajab. Yang ajib di sini ada kalam daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan, "Umira rizqu bi talabik wa umirta bi talabil jannah." Rizki itu diperintah sama Allah untuk datang kepada kamu. Rizki diperintah sama Allah untuk datang kepada kamu. Kamu diperintah sama Allah untuk mendatangi surga. Jelas ya? Rizki itu diperintah sama Allah untuk datang kepadamu. Kamu bukan mendatangi rizki. Kamu diperintah sama Allah untuk mendatangi surga, yakni mendekat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Fatalabta ma umira bitalabik. Ya. Ternyata ya, fatarakta ini la'allahu ya. Maka kamu justru meninggalkan apa yang kamu diperintah untuk mengejarnya, yang kamu disuruh mengejar itu kamu tinggal, yang kamu tidak diperintah untuk mengejar kamu kejar. Loh, aneh apa enggak? Rizki itu sampai ada perkataan apa? Jika kamu tidak tahu alamat rizkimu tahu alamatnya kamu. Tidak mungkin orang itu wafat kecuali semua rizkinya yang Allah takdir sudah sampai kepada orang tersebut. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hamba-hambanya Allah ya yang tidak bingung sama rezeki tadi itu, berusaha berikhtiar tapi tidak membingungkan hal tersebut. Makanya di antara doa Nabi SAW, wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina.
Ya Allah, jangan jadikan dunia itu puncak daripada segala pikiran saya. Prioritas daripada apa yang dia pikirkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.